Selamat malam bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita mengenai pohon dan buahnya. Tetapi sebelum kita mulai ke dalam renungan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengartikan hukum-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini tertulis di Lukas 6 ayat 43 dan 45. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara yang terkasih, tentunya kalau kita kembali ke masa kecil dulu, kalau kita jalan-jalan ke taman, pasti pandangan kita selalu tertuju kepada pohon dan bertanya-tanya dalam hati, pohon apakah itu? Pohon itu jenis pohon apa ya? Kita tidak tahu. Tetapi kalau ada buahnya, baru kita tahu. Pohon diketahui dari buahnya. Buahnya jadi hasil yang baik dari pohon itu. Jadi tidak membingungkan lagi bagi kita. Contohnya, pohon pisang yang ditanam di Brazil dan ditanam di kampung kita akan tumbuh dengan baik dan pasti menghasilkan buah yang baik juga. Tetapi kalau pohon semak yang kita tanam di halaman rumah, di istana sekalipun, ataupun di rumah mewah, akan menghasilkan pohon semak berduri juga. Sebagaimana asalnya, itulah yang menjadi hasilnya. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang percaya pasti akan menghasilkan buah-buah pertobatan, dan orang yang tidak percaya menghasilkan buah-buah pemikiran sendiri atau keinginan daging. Tidak selamanya selalu berpura-pura baik, padahal dalam hatinya penuh dengan tipu muslihat. Karena hatinya belum disentuh oleh kasih Kristus. Kalau sedang naik pangkat atau menjadi pusat perhatian, gaya bicara bisa diatur, penampilan tingkah laku bisa disetel sebaik mungkin, secantik mungkin. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, dalam keseharian tingkah spontanlah yang terlihat dari dirinya. Perbendaharaan hati manusia yang terlihat. Di sini saya coba mengilustrasikan dalam kehidupan kita sebagai manusia normal. 1. Bila kita melihat saudara kita kena musibah, reaksi apa yang akan kita lakukan?
Saudara-saudara, mungkin kalau kita sebagai manusia normal, kita akan mengatakan, itu kan kesalahannya sendiri. Nah, disinilah kita menunjukkan siapa diri kita. Yang kedua, bila teman kita sakit, bagaimana reaksi kita melihatnya dan menanggapinya? Mungkin ada yang komentar, itu kan karena salahnya sendiri, itu karena dosanya sendiri. Yang ketiga, bagaimana bila saudara kita dipuji orang? Wah, pasti dalam hati kita panas. Kita pasti tidak terima. Kenapa harus dia yang dipuji? Padahal saya kan lebih baik dari dia. Yang keempat, nah, bagaimana bila orang lain diberi penghargaan? Ini lebih menyakitkan bagi kita. Apa komentar kita? Kok dia yang diberi penghargaan? Padahal apa yang dia lakukan? Saudara-saudara, memang sudah selayaknya bila orang mendapat penghargaan, kita hargai. Tapi kalau pikiran jahat, pasti kita selalu curiga. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita melihat buah-buah yang ada pada kita. Apakah buah itu baik atau buah yang tidak baik? Bila kita mempunyai buah yang baik, tentu ucapan, perkataan kita haruslah baik. Bukannya menjadi sumber masalah atau memanas-manasi situasi. Disinilah kita diperlukan untuk menjadi buah yang baik. Yang kedua lagi, apakah kita adalah orang yang percaya sehingga dapat menghasilkan pemikiran dalam arti kata, apakah kata yang kita keluarkan condong memberi nasihat, menyenangkan orang lain, memotivasi orang lain, atau menjadi sumber kekacauan? Seperti ada tertulis di Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena itu perintah Tuhan. Berikanlah hati kita disentuh oleh kasih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang tidak mudah untuk melakukannya, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan membuat kita atau membiarkan kita melakukannya sendiri. Tuhan akan menyertai, membantu kita sehingga kita dimampukan. Ada sebuah lagu yang mungkin menjadi kenangan bagi kita, yang boleh menjadi pujian bagi kita, dari buku ND nomor 766 Padan Nauli. Sebentar saya akan menyanyikannya. Padan nauli hodang hulu pahon dang pola mabiar au dingoluki nang peholom do dalan si boluson rodo hati uron sian langiti hotung sohu halu pahon audo manogihon audo mangon dihon hotung sohu halu pahon audo margo goihon pos marohami.
Demikian renungan bagi kita malam ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik seperti buah-buah roh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan telah menyertai kami Tuhan di dalam acara renungan malam hari ini. Biarlah renungan yang sudah kami pendengarkan Tuhan boleh menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya untuk sekitar kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kiranya Engkau berkati istirahat kami Tuhan, supaya menjadi berkat juga untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.